Melawan keraguan. Hampir semua orang punya kecenderungan, wahai kekasihku. Ketika menyampaikan kabar berita, selalu saja dilebih-lebihkan. Tetapi ketika menceritakan keburukan dirinya sendiri, selalu dikecilkan. Termasuk juga berita harian yang terperinci dan terurai secara mendetail. Terkadang mereka lihat sebagai persoalan yang sepele. Akan tetapi menurutku, sangat penting sekali. Karena nanti aku dapat mengungkap sebesar apa martabat diriku di dalam hati mereka dengan terang benderang. Sementara engkau menjadi pokok pembicaraan banyak orang, engkau selalu berdiam diri. Namun aku melihatmu semakin merasakan penderitaan yang lebih mendalam. Karena dalam perenunganmu, engkau tidak menemukan dirimu sendiri. Untuk itu, ketika pikiranmu diganggu oleh keraguan, boleh saja engkau bertanya atau berdiskusi bersamaku. Tetapi jangan sampai engkau menjolimi diriku dengan dugaan-dugaan. Pada kenyataannya tidak seperti komentar-komentar mereka, wahai kekasihku. Masih banyak orang yang mencintaimu, di samping memang ada juga yang tidak suka. Yang mencintaimu akan menggambar dirimu menjadi lukisan yang sangat indah. Yang membencimu akan menggambar dirimu menjadi lukisan yang buruk. Mereka dalam melukis dirimu menggunakan cat, kuas, dan kanvas yang dimiliki masing-masing dan berbeda-beda. Di dalam hatiku ada pembicaraan-pembicaraan khusus, wahai kekasihku. Andaikan aku punya kemampuan untuk menjelaskannya, tentu akan lebih mendetail daripada lukisan. Aku ingin melukis dirimu dengan kata-kata, bukan dengan warna-warna cat di atas kanvas. Aku punya kelebihan melukis dirimu. Kelebihan itu aku rasakan sendiri. Karena hanya aku yang mengetahui pertempuran yang berkecamuk dalam diriku. Jerih payah yang sedang aku alami dan luka-luka di bagian dalam hatiku. Aku sendiri yang menyaksikan, saat demi saat, seringkali aku hampir kalah. Tetapi sampai sekarang aku tidak pernah terkalahkan. Yang membuat aku sampai sekarang tetap perkasa adalah karena aku selalu menghirup hangatnya dengus nafasmu dari waktu ke waktu. Sebaliknya aku tidak yakin atas komentar-komentar mereka bahwa engkau perempuan cantik jelita yang sangat egois. Karena egois bagiku adalah bukan berarti engkau ingin menjalani kehidupanmu sesuai dengan keinginan dan harapanmu sendiri. Tetapi engkau disebut egois apabila engkau menginginkan kehidupan orang lain harus sama seperti kehidupan yang engkau jalani. Hakikat yang sesungguhnya, wahai kekasihku, yang disebut dengan kemenangan itu tidak selalu memang melawan musuh-musuh yang nampak terlihat mata. Melainkan sesungguhnya, kemenangan terbesar adalah ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu, keraguan, setan, iblis, keserakahan, kenangan lama yang menyakitkan, rasa takut yang berat dan lain sebagainya, termasuk meyakinkan orang-orang yang tidak mempercayai kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Mungkin yang paling penting engkau yakini, wahai kekasihku,
guna mensuplai kekuatan jiwamu dalam melawan keraguan, adalah bahwa cintamu kepadaku, dan sebaliknya cintaku kepadamu, tidak selalu dimaknai bahwa kita harus selalu bersama. Yang paling penting dalam cinta adalah adanya kepercayaan bahwa engkau selalu hadir dalam hatiku, dan aku selalu hadir di dalam hatimu. Untuk mengawal cinta kita, wahai kekasihku, supaya terhindar dari gangguan-gangguan yang mungkin datang menyerang, hendaknya engkau perhatikan. Banyak orang-orang yang cara berpikirnya tidak masuk akal. Mereka hanya melihat kepentingan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, hormati sajalah mereka itu. Ketika engkau berbuat kebaikan kepada mereka, akan selalu saja ada orang yang menuduhmu. Ada udang yang tersimpan di dalam sanggulmu. Sebaiknya engkau abaikan saja dan teruskan kebaikan-kebaikanmu. Nanti ketika engkau sukses merebut keberhasilan, akan banyak teman-teman palsu berdatangan di sekitarmu. Juga akan muncul musuh-musuh yang berseberangan dengan dirimu. Lebih baik engkau berpura-pura tidak tahu, tetapi terus bekerja lebih keras lagi untuk merebut keberhasilan-keberhasilan gemilang berikutnya. Semua kebaikan yang engkau lakukan untuk mereka, nanti suatu ketika akan dilupakan orang. Jangan kecil hati, teruskan kebaikan lebih banyak lagi. Bangunan kehidupan megah yang telah engkau bangun, tidak ayal bisa saja kapan-kapan runtuh. Bila terjadi di kemudian hari, jangan putus asa. Bangun lagi. Terakhir, wahai kekasihku, bisa terjadi banyak orang yang sangat membutuhkan bantuanmu. Akan tetapi, setelah engkau bantu, lalu mereka akan menyerang dirimu. Terus bantuan untuk mereka, teruskan bantuan untuk mereka. Jangan pernah kecewa. Bentengi dirimu, lawan terus keraguan. Tidak usah menghitung waktu. Karena detak jam yang tergantung di dinding kamar tidurmu itu hanya memberikan waktu yang palsu. Lebih baik engkau memakai jam yang asli, yang mengatur waktu untuk dirimu sendiri, melalui detak-detak jantungmu dan denyut urat nadimu sendiri. Setelah itu tidak usah engkau mencari-cari impian yang telah gagal mengecewakan dirimu. Lebih baik engkau jadikan kekecewaanmu itu sebagai langkah awal untuk memulai impian yang baru. Memang harus diakui, aku sering lengah. Terkadang dengan mudah mempercayai informasi tentang dirimu dari orang yang tidak aku kenal betul. Sebabnya bukan karena aku mencurigai dirimu, tetapi karena orang itu belum pernah berdusta kepadaku. Tidak terlalu sulit, wahai kekasihku, mencari orang untuk berbincang dan bercengkrama bersama, tetapi menjadi sulit mencari orang yang dapat aku percayai. Demikian pula sebaliknya, engkau juga pernah salah paham terhadapku dulu. Sebabnya, karena engkau melihat orang dengan telingamu, padahal engkau punya mata. Oleh karena itu, wahai kekasihku, cobalah selalu melihat orang dengan matamu, jangan dengan telingamu. Menganalisa berita, jangan berdasarkan berita yang engkau dengar, tetapi engkau harus melihat sendiri dengan matamu. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Sehingga selanjutnya perlu kita yakini, kesalahpahaman dan saling pengertian silih berganti. Kebahagiaan tidak abadi, dan kesedihan juga tidak kekal, selalu berganti. Seperti halte-halte tempat pemberhentian bus kota, dilalui satu persatu, kadang-kadang berhenti sebentar, terkadang berhenti lama.
Baik berhenti lama maupun sebentar, sama saja. Tidak mengapa apabila kita sudah punya destinasi yang pasti dan menjaga diri selama dalam perjalanan dengan kewaspadaan. Jangan sampai kita tertidur. Ketika terbangun ternyata sudah kelewatan. Tetapi ada juga hati yang tidak pernah tidur karena takut kehilangan. Seperti diriku. Wahai kekasihku, aku masih sering takut kehilangan dirimu. Sekalipun sudah ada kepastian destinasi, kewaspadaan yang terus-menerus dan percaya diri yang kokoh. Akan tetapi wahai kekasihku, percaya diri juga tidak lebih seperti setiap karet penghapus pensil. Semakin banyak salah menulis, setiap karet akan semakin mengecil. Untuk itu ke depan kita mesti lebih berhati-hati. Jangan terlalu sering melakukan kesalahan. Nanti stipnya semakin kecil. Kesalahan yang engkau lakukan bisa jadi datangnya dari ambisimu yang berlebihan. Ingin menjadi perempuan yang idealis. Tak usahlah begitu. Biar engkau berpenampilan sederhana dan biasa-biasa saja. Yang penting hindari perilaku buruk dan jangan pernah menyakiti siapapun. Usahakan jangan sampai semangatmu mengendur sedikit pun. Terkadang aku memperhatikan semangatmu masih suka mengendur. Sebabnya terjadi demikian adalah karena pikiranmu sering mencoba mereproduksi kembali peristiwa-peristiwa yang telah lewat dan kenangan-kenangan yang sudah basi. Sehingga ketika engkau ingat satu peristiwa yang menyedihkan, maka muncullah semua kesedihanmu. Sejak itulah semangatmu mengendur. Juga termasuk gaya hidup yang bermalas-malasan, terkadang aku perhatikan masih suka muncul. Padahal gaya hidup bermalas-malasan itu sebenarnya, wahai kekasihku, adalah sama dengan terburu-buru mengibarkan bendera putih sebelum maju perang. Karena melihat kesulitan hidup yang menghadang dirasakan tidak dapat diselesaikan. Padahal kesulitan-kesulitan sudah dapat kita langkahi satu persatu. Saudara-saudaramu sudah kubujuk, akhirnya setuju. Lalu ibumu yang tadinya menolak, setelah kurayu, akhirnya juga setuju. Tinggal satu lagi, bapakmu masih keras kepala, belum memberikan persetujuan. Apa yang menyebabkan tidak setuju? Tadinya aku tidak tahu, wahai kekasihku. Setelah kuobrolkan dengan ibuku, baru buka mulut. Dulu, bapakmu pernah bercinta dengan ibuku. Tetapi, cintanya terputus karena sesuatu hal yang aku tidak tahu. Bagaimana kalau kita bersama-sama menghadap bapakmu untuk minta restu? Kutanya sambil kuelus rambutmu yang panjang terurai itu. Engkau tidak menjawab, hanya berkeluh. Bapakku keras kepala. Akhirnya aku bersamamu menghadap bapak, dan ibumu duduk di sampingnya. Ibumu tidak banyak komentar, hanya manggut-manggut setuju. Tetapi bapakmu tetap saja menatapi jam tembok yang tergantung di tembok ruang tamu. Tanpa sepatah pun keluar dari mulutnya untuk menyatakan setuju atau tidak. Dalam dirinya seperti ada pertarungan melawan keraguan. Setelah lama, akhirnya aku permisi pulang. Namun ketika aku melangkahi halaman rumahmu, terdengar engkau menjerit keras dan menangis, lalu terdengar suara bapakmu membentak keras. Indramayu, 15 Desember 2020. Buya Abdul Syakur Yasin.